Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa di program Talk Show Jogo Jember. Kali ini kita berada di segmen terakhir dan sudah hadir bersama kami di studio narasumber spesial kami di segmen terakhir kali ini. Beliau merupakan Haji Muhammad Balia Firjon Barlaman selaku tokoh agama yang juga sekaligus saat ini sedang menjabat sebagai Wakil Bupati Jember. Assalamualaikum Gus Firjon. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Gus? Alhamdulillah sehat Mbak. Alhamdulillah, karena memang untuk memimpin gitu ya Kabupaten Jember dan juga tentunya memberikan toladannya di masyarakat Jember khususnya harus dengan sehat, semangat juga tentunya Gus. Gus berbicara mengenai cara pandang Islam untuk mengajarkan cara-cara menghindari atau mengatasi wabah penyakit khususnya saat ini di tengah pandemi COVID-19 seperti apa Gus Firjon? Ada satu ayat bahwa wala tulqu biaidikum ila tahlukah. Kita tidak boleh menjatuhkan diri dalam kehancuran atau dalam kerusakan. Karena itu ketika ada satu pandemi yang wabah yang kemudian menular seperti saat ini, maka yang sakit ini tidak boleh keluar. Nah, yang di luar yang sehat ini tidak boleh masuk. Nah, ini salah satu cara untuk yang diajarkan oleh Islam untuk menghindari penyakit menular seperti saat ini. Jadi memang jangan malah kita sengaja gitu ya kesannya untuk kita mengundang, sudah tahu ada penyakit, ada wabah harus dihindari. Salah satunya dengan menerapkan prokes dengan ketat. Kemudian Gus, bagaimana juga Islam untuk menganjurkan menjaga keselamatan jiwa adalah hal yang utama. Adakah ayat yang tercantum dalam Al-Quran mungkin seperti itu? Memang ada satu keterangan dari hadis juga bahwa di dalam Islam ini ada 5 hal yang harus dijaga. Jadi walaupun itu miliknya sendiri, ini tetap tidak boleh sewenang-wenang. Salah satunya adalah jiwa. Sehingga seseorang ketika kemudian menghadapi satu persoalan, terus dia ingin mengakhiri hidup. Toh ini nyawa-nyawa saya, misalnya. Itu bukan penyelesaian masalah ya, bukan penyelesaian masalah. Justru malah ini menimbulkan masalah baru di akhirat. Di akhirat, gitu. Betul. Jadi jangan kesannya kita mengakhiri hidup dengan kita menerjukan diri kita ke wabah ini begitu ya. Salah satunya. Jadi kita memang diperintahkan untuk menjaga jiwa kita, keselamatan jiwa kita. Bahkan ketika kita sholat, kita tahu ada orang yang tengah membutuhkan pertolongan kita. Misalnya dia mau ketabrak atau tenggelam, kita tahu misalnya di depan kita ada sungai sebelah kita tahu ada orang tenggelam, tengah kita sholat, maka sholat itu harus kita batalkan. Kita harus menyelamatkan jiwa tersebut gitu ya, termasuk ini jiwa diri kita sendiri juga. Sama atau ketika kita sholat terus ada gempa bumi, nah ini jangan lanjutin sholat ya. Tidak boleh ngelanjutin sholat itu. Kalau sholat kan bisa dikodoi misalnya. Tapi kalau nyawa ini harus dijaga. Karena juga memang Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha segala-galanya begitu ya Gus. Karena itu penting sekali ini menjaga keselamatan jiwa. Karena sebagai keberlangsungan dakwah Islam, perjalanan ini dari jiwa ini. Sehingga kita tidak boleh kemudian mengakhiri jiwa kita atau menjatuhkan diri pada kehancuran. Dengan salah satunya kondisi sekarang dengan kita tidak menggunakan masker, kita mengabaikan protokol kesehatan, sama saja dengan kita menjatuhkan jiwa diri kita ke kehancuran, kemudorotan begitu ya. Kemudian Gus, jika kita berbicara mengenai aturan yang sudah dibuat oleh pemerintah, yang memang salah satunya sudah sekarang sedang berjalan vaksin di seluruh Indonesia. Kemudian protokol kesehatan yang terus digaungkan oleh pemerintah pusat, provinsi dan juga daerah termasuk Kabupaten Jember, yang juga merupakan bisa dibilang aturan dari pemerintah atau ulil amri begitu mungkin ya. Kalau dari sisi agama Islam, seperti apa sebagai pemeluk agama Islam untuk mematuhi ulil amri tersebut? Jadi di dalam Al-Quran itu disebutkan atiullah wa atiur rasul. Kata-kata atiu ini diulangi. Taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepada Rasul. Karena apa? Allah dan Rasul ini pasti benar, tidak mungkin salah. Tapi kalau ulil amri di situ, wa ulil amri minkum, tidak ada kata atiu. Ini menunjukkan bahwa bisa jadi perintah daripada ulil amri atau aturan yang dibuat oleh ulil amri itu bisa sesuai dengan aturan agama, bisa jadi tidak. Nah, ketika ini sesuai dengan aturan agama, maka harus diikuti. Kalau tidak sesuai, ini
tidak diikuti. Ya. Misalnya kemudian melehalkan minuman keras dan sebagainya. Itu kan jelas menyalahi aturan menyarankan agama. makanan tidak halal misalnya seperti itu. Tapi kalau aturan yang terkait dengan COVID-19 ini semuanya tidak ada yang bertentangan dengan agama. Semuanya malah memang itu tadi ya, kembali ke yang kita bahas di awal. Termasuk juga bahwa kita diminta untuk sementara melaksanakan ibadah di tempat masing-masing. Itu juga ada anjuran agamanya. Benar juga. Karena juga ada hoax yang tersebar begitu ya, Gus, di masyarakat. Kok ini beribadah malah dilarang begitu, sholat berjamaah dilarang, sholat Jumat berjamaah dilarang. Ini bagaimana, Gus? Ya, ini saya kira karena ada kesalahpahaman bahwa menganjurkan untuk ibadah di rumah masing-masing atau yang dulu bersempat ada menutup sementara masjid. Betul. Ini bukan berarti melarang ibadah, tidak, Pak. Ini harus digarisbawahi ya. Bukan berarti melarang ibadah, pemirsa. Tetapi ini adalah untuk menjaga keselamatan. Dengan berkumpul dan sebagainya ini berpotensi untuk menjadi penyebaran. Ya. Toh ibadah juga bisa dilakukan di tempat masing-masing. Dulu juga pernah zamannya para sahabat. Ya. Abdullah bin Abbas itu ketika adzan saat hayya 'alas shalah ini muadzin suruh ganti shollu fi buyutikum. Salatlah kalian di rumah kalian. Padahal adzan ini kumandang untuk panggilan sholat. Ke masjid, betul. Tetapi karena ada sesuatu saat itu yaumul matir istilahnya itu. Hari saat itu hujan lebat. Nah ini Abdullah bin Abbas tidak ingin kemudian masyarakat ini jalan di beletokan, kemudian basah kuyup, kemudian di jalan yang licin. Tidak ingin seperti itu karena hujannya deras. Kemudian dikumandangkan sholatlah kamu di rumah kalian. Apalagi sekarang ini masa COVID yang dengan varian Delta ini yang begitu cepat menyebarnya ini. Nah ini hendaknya dicermati, diterima dengan pikiran jernih, tidak kemudian sentimen atau kemudian belum sudah a priori udah kepada pemerintah sudah negatif thinking. Ini tidak boleh. Ini. Padahal yang pemerintah lakukan juga kembali lagi untuk masyarakat demi kebaikan bersama. Kalau kita lihat hikmahnya juga lebih banyak di rumah, sholat jamaah dengan keluarga, semakin mempererat juga silaturahmi, hubungan, kehangatan kekeluargaan. Tidak terhalang itu. Betul, karena juga di Islam, kalau saya tidak salah juga utamakan untuk keluarga terlebih dahulu juga, dan juga orang terdekat kita. Betul. Itu dia pemirsa. Termasuk juga bagaimana pemerintah kemudian mensosialisasikan vaksin dan sebagainya. Jangan nggak percaya vaksin begitu ya, Gus? Nah ini di luar biasa, serangannya luar biasa. Ngeri gitu hoaxnya. Ngeri hoaxnya. Bagaimana, Gus? Vaksin itu justru membuat mati dan sebagainya. Kemudian udah vaksin tapi tetap bisa positif. Sudah vaksin sudah bisa masih tetap positif. Vaksin itu ibaratnya kayak jas hujan, Mbak. Iya. Jadi mengurangi resiko basah kuyup. Bukan berarti kalau sudah sama sekali. Bukan berarti kalau sudah pakai jas hujan ini tidak basah sama sekali, enggak. Iya. Dan kalau toh memang vaksin itu kemudian betul-betul berbahaya. Di Indonesia ini kan hampir semuanya banyak dokter, banyak ahli. Kalau memang ini berbahaya, tidak mungkin dilegalkan dan disebarkan ke masyarakat. Pemerintah kemudian tidak mungkin. Kalau toh kemudian ada mungkin komorbid misalnya, bisa jadi ada penyebab-penyebab lain. Bukan semata-mata karena vaksin. Bukan semata-mata. Justru ini malah menolong kita begitu ya, Gus, vaksin ini. Jadi yang belum vaksin bukan bahwa ada orang tidak percaya, ya sudahlah monggo, itu resiko ditanggung sendiri. Tapi harapan kami masyarakat ini tidak kemudian memprovok orang lain untuk tidak mau vaksin. Ya. Karena ini justru bahaya nanti kalau provokasi seperti karena ini. Karena tidak sesuai dengan ajaran agama. Betul. Yang ini juga, Gus, yang juga menarik dan juga sempat ramai di masyarakat, salah satunya di masyarakat Jember juga adalah tentang praktek pemulasaran jenazah COVID-19. Nah, ada yang bilang ada keluarga tidak terima sampai menerobos begitu ke rumah sakit dan juga petugas karena tidak yakin kalau ini sudah dimakamkan, dipemusarakan dengan syariah Islam. Nah ini bagaimana? Nah ini sebenarnya dari pemerintah ini mempersilahkan ya, memperbolehkan kemudian
keluarga ini ikut terlibat dalam tim pemulasaran dengan mengikuti prokes yang ada, atau setidaknya bisa memantau dan melihat bagaimana proses ketika di pemulasaran itu. Dan kemudian ini adalah upaya dari pemerintah untuk menghindari hal-hal yang bisa menimbulkan kecurigaan. Nah, ketika kemudian keluarga tidak boleh sama sekali melihat, apalagi kemudian ikut terlibat misalnya, melihat saja nggak boleh, ini bisa menimbulkan kecurigaan. Bisa suuzon ya? Ya, bisa menimbulkan kecurigaan. Karena itu kemudian keluarga kalau memang mau melihat prosesnya, dipersilakan. Tapi dengan tentunya jarak aman dan juga terbatas, bukan yang rame-rame keluarga besar gitu ya, Gus? Di dalam aturan Kemenkes itu juga disebutkan selain tim, ini tidak boleh masuk ke ruang itu. Jadi hanya menyaksikan dari jarak aman dan bisa juga jadi beberapa... nanti salah satu keluarga ini masuk dalam tim. Nah, tentu dengan prokes yang ketat. Nah, yang kedua soal pemakaman. Di dalam Kemenkes yang terbaru yaitu nomor 4834 tahun 2021 itu jenazah tidak harus dimasukkan peti. Bisa lewat kantong yang ada pegangannya, atau bisa kantong jenazah, atau bisa peti. Ini dalam rangka untuk memudahkan memasukkan jenazah ke liang lahat. Sekaligus ini keluarga bisa memastikan bahwa posisi jenazah itu menghadap kiblat. Kalau pakai kantong misalnya. Kalau pakai peti kan susah untuk membukanya. Nah, di samping itu juga memasukkannya juga susah. Berat juga. Berat juga. Nah, di situ dalam Kemenkes yang baru 4834 2021 ini tanggal 12 Juli kalau nggak salah. Nah, itu diperkenankan. Khususnya pada huruf B angka 1 poin H. Di situ diterangkan dengan jelas bahwa boleh dengan kantong yang ada pegangannya, atau kantong jenazah, atau peti. Ini dalam rangka untuk memudahkan. Saya kira ini solusi, itu nanti. Sehingga keluarga bisa memastikan ini sesuai dengan syariat agama, sehingga tidak lagi ada provokasi atau dugaan-dugaan, jangan-jangan ini tidak menghadap kiblat, jangan-jangan ini tidak dikafani. Nah, karena itu kemudian keluarga diminta untuk hadir dan bisa menyaksikan. Itu tadi ya, jadi solusinya seperti itu pemirsa. Terima kasih banyak Gus Firjon atas waktunya, atas sharingnya. Tentunya kita berharap, kita berdoa semoga Gus dan juga keluarga sehat selalu. Dan juga tentunya seluruh masyarakat Jember sehat, dan juga untuk angka pelonjakan COVID semakin menurun dan juga kalau bisa hilang di Jember ini. Saya kira kalau kita kompak, Mbak, kita kompak kemudian semuanya ini walaupun dengan apa istilahnya itu menahan diri. Keinginan untuk ini, egonya ditahan dulu demi orang lain. Saya kira akan cepat penurunan ini, angka COVID ini, positivity rate ini akan segera turun. Betul. Kita optimis Kabupaten Jember pasti akan bisa untuk menurunkan positivity rate ini. Terima kasih banyak Gus. Sama-sama. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, COVID-19 dengan berbagai varian barunya bisa menjadi malapetaka. Tenaga kesehatan tak berdaya. Banyak orang kehilangan nyawa. Kini, bukan saatnya mengumbar perbedaan, tapi saatnya bersatu melawan corona. Tetap disiplin, terapkan protokol kesehatan 5M, dan sukseskan program vaksinasi pemerintah. Akhirnya saya Sinta Noza mewakili seluruh kru yang bertugas mohon undur diri, dan sampai jumpa di episode berikutnya. Jogo Jember, siap menjaga Jember.